Aku dan saudari Chow menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bersama-sama. Pemahamannya tentang firman Tuhan murni dan dia berkembang pesat dalam hidup. Awalnya, aku mengagumi dia. Tetapi seiring waktu, aku melihat saudara-saudari dalam kelompok memuji kualitasnya yang baik dan senang berinteraksi dengannya. Aku mulai merasa iri kepadanya. Aku tidak lebih buruk dari saudari Chow. Kenapa semua orang memuji dia, bukan aku? Bukankah aku juga membuat kemajuan? Aku mulai bersaing dengannya, selalu ingin menjadi lebih baik. Aku tidak nyaman saat dia bersekutu dengan baik dalam pertemuan. Aku tahu pemikiran seperti ini tidak benar dan cukup kesal karena itu, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Adakah yang punya pengalaman serupa? Bagaimana kalian melewatinya? Aku juga punya pengalaman dengan kecemburuan. Di kampus, aku dan sahabatku pergi ke gereja yang sama. Gereja ingin membina kami berdua, dan kami mengikuti pelatihan bersama. Dia berbakat alami dalam memainkan alat musik dan menari. Dia juga cukup pandai bicara. Saudara-saudari mengagumi dia dan senang menghabiskan waktu bersamanya. Melihat itu, aku berpikir dalam hati, saudara-saudari sangat menghormati dia. Bagaimana denganku? Apa mereka pikir aku tidak sebanding dengannya? Pikiran-pikiran ini membuatku cemburu kepadanya. Aku merasa dia memonopoli pusat perhatian dan membuatku terlihat buruk. Sejak itu, anehnya aku merasa kesal setiap kali melihat dia. Kami teman sekelas, sahabat, dan rekan kerja. Tetapi karena kecemburuanku, kami tidak bisa berinteraksi secara normal. Jadi kami menjauh. Kami tinggal satu atap, tetapi jarang berbicara satu sama lain. Melihatnya memasuki ruangan saja akan merusak suasana hatiku. Aku mungkin selalu tersenyum, tetapi senyumku akan hilang saat melihat dia. Kecemburuanku perlahan berubah menjadi kebencian. Lalu, pendeta menjadikan kami penanggung jawab ruangan dan peralatan di gereja. Kuambil kesempatan itu untuk membuatnya bekerja, dan jika dia tidak bisa menyelesaikannya, aku akan memarahinya dan membuat dia merasa tidak kompeten. Aku memandangnya rendah. Jika kau tidak bisa melakukannya, biar aku saja. Aku sangat sial harus bekerja denganmu. Lebih baik dipasangkan dengan orang lain. Kadang, aku menjelekkan dia di depan saudara-saudari, seperti mengatakan dia malas dan lambat, agar mereka melihat dia punya kekurangan dan aku lebih baik darinya. Aku terus mengatakan dia malas, jadi pendeta berhenti mempercayai dia dan memberi tanggung jawab atas ruangan gereja kepadaku. Selama 5 tahun hidup bersama, aku selalu diam-diam bersaing dengannya. Tidak pernah memiliki kedamaian. Hidup dengan kecemburuan sungguh menyakitkan. Benar. Aku sering berdoa kepada Tuhan untuk mengakui dosaku, meminta toleransi dan kesabaran. Namun kecemburuan itu seperti membusuk di tulangku. Tidak pernah sepenuhnya sembuh. Benar. Iya, hidup dalam keadaan itu sangatlah sulit. Aku juga banyak berdoa kepada Tuhan dan aku bertekad berhenti iri. Namun saat terjadi sesuatu aku tetap tidak bisa menahan diri. Iya. Dan aku merasa sangat sulit untuk melepaskan kecemburuan. Iya. Benar sekali. Tahun 2018, ku terima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Beberapa bulan setelahnya aku mengambil tugas penyiraman. Saudara-saudari sangat menikmati persekutuanku dan menghormatiku. Namun tidak lama setelah itu, pendatang baru yang kusirami, Saudari Liu, dipilih sebagai pemimpin gereja. Pergantian posisi ini adalah pukulan bagi harga diriku. Aku telah lebih lama percaya kepada Tuhan darinya, tetapi kini dia pemimpinku. Apa pendapat semua orang tentangku? Aku tahu, tidak ada perbedaan status tinggi dan rendah di rumah Tuhan. Tetapi aku tidak bisa menahan kecemburuanku kepadanya dan merasa sangat tidak puas. Aku juga bisa membayar harga demi tugasku dan tidak lebih buruk darinya. Jadi kenapa semua memilih dia daripada aku? Aku merasa dia telah merampas status dan panggungku. Aku sengsara dan rasanya sulit menerima kenyataan ini. Mendengar namanya atau suaranya di sebuah pertemuan sudah cukup membuatku kesal sampai tidak ingin bicara dengannya. Aku tidak ingin bekerja dengannya untuk menggenapi tugas kami. Aku selalu membandingkan diriku dengannya dan mencari kesalahannya. Aku bahkan ingin mengejeknya saat dia salah. Untuk membuktikan aku lebih baik, saat memimpin pertemuan aku selalu membuat dia bersekutu lebih dahulu.
Aku diam-diam menertawakan jika dia bersekutu dengan buruk. Lalu jika persekutuannya baik dan aku memahami nalarnya, aku akan berpikir bagaimana aku bisa bersekutu lebih baik dan membuat yang lain melihat aku tidak lebih buruk darinya. Makin aku berjuang seperti itu, makin gelap keadaanku dan pemikiranku kabur. Aku tidak bisa lihat terang dalam firman Tuhan dan tidak punya bahan persekutuan. Aku bahkan tidak tahu lagi cara memimpin pertemuan. Dalam keadaan gelap itu, aku sangat bingung tentang haruskah aku membukanya kepada orang lain. Namun aku takut jika melakukannya, mereka akan memandangku rendah. Aku sering bergumul dengan ini, tetapi aku tetap diam. Lalu menenggelamkan diri dalam kecemburuan dan kebencian. Masa itu terasa seolah aku mengidap penyakit serius. Aku tidak bisa makan saat siang dan tidak bisa tidur saat malam. Setiap hari terasa sengsara dan menyedihkan. Lalu, aku datang ke hadapan Tuhan sambil menangis dan berdoa. Ya Tuhan, hatiku dipenuhi kegelapan dan penderitaan. Kecemburuan ini menyiksaku setengah mati. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Beberapa hari setelah berdoa, aku melihat kutipan firman Tuhan. Sebagai orang yang jujur, engkau harus terlebih dahulu membuka hatimu, sehingga semua orang dapat memeriksa isi hatimu, melihat semua yang kau pikirkan, dan melihat sekilas dirimu yang sebenarnya. Jangan berusaha menyamar atau mengemas diri agar tampak baik. Baru setelah itulah, orang akan mempercayaimu dan menganggapmu jujur. Inilah penerapan yang paling mendasar dan prasyarat menjadi orang yang jujur. Engkau selalu bersandiwara, selalu berpura-pura suci, penuh kebajikan, hebat, dan berpura-pura bermoral tinggi. Engkau tidak membiarkan orang lain melihat kerusakan dan kekuranganmu. Engkau menampilkan citra palsu kepada orang-orang agar mereka percaya engkau orang yang tulus hati, hebat, rela berkorban, tidak memihak, dan tidak egois. Ini adalah kecurangan. Jangan menyamar dan jangan mengemas dirimu sendiri. Sebaliknya, ungkapkan dirimu dan hatimu agar orang lain melihatnya. Jika engkau dapat mengungkap hatimu agar orang lain melihatnya, juga semua pemikiran dan rencanamu, baik yang positif maupun yang negatif, bukankah engkau sedang bersikap jujur? Jika engkau membuka hatimu agar orang melihatnya, Tuhan pun melihatmu. Tuhan akan berkata, engkau telah membuka hatimu agar orang lain melihatnya. Engkau juga pasti jujur di hadapanku. Jika engkau hanya membuka hatimu kepada Tuhan secara pribadi dan berpura-pura hebat dan penuh kebajikan, atau adil dan tidak egois saat bersama mereka, lalu apa yang akan Tuhan pikirkan dan katakan? Dia akan berkata, kau benar-benar curang. Engkau sangat munafik dan picik, dan engkau bukan orang yang jujur. Tuhan akan mengutukmu karenanya. Jika ingin menjadi orang jujur, maka apapun yang kau lakukan di hadapan Tuhan atau orang lain, engkau harus dapat membuka dirimu dan mengungkapkan dirimu. Apakah ini mudah dicapai? Ini butuh waktu. Ini butuh perjuangan di dalam hati kita, dan kita harus terus menerapkannya. Sedikit demi sedikit, hati kita akan terbuka dan kita mampu mengungkap diri. Amin. Dengan membaca firman Tuhan, aku mengerti. Tuhan suka orang jujur dan berharap kita bisa membuka hati. Entah itu hal positif atau kerusakan dan kekurangan kita harus membuka semuanya. Jangan hanya terbuka kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang lain tanpa berpura-pura. Namun aku selalu menutup diri. Tidak ingin saudara-saudari melihat sisi burukku. Bukankah itu menipu? Tuhan membenci itu. Tidak heran, makin aku ingin menyamar dan menutup diriku, menyelamatkan muka dan melindungi status, hidupku makin gelap dan menderita. Aku tidak bisa terus menutup diri. Aku harus terbuka dan menjadi orang jujur. Amin. Setelah memahami kehendak Tuhan, aku membuka diri kepada para pemimpin dan saudara-saudari tentang yang kualami. Aku juga memberitahu saudari Liu tentang kecemburuanku kepadanya di lubuk hatiku. Aku terkejut. Saudara-saudari tidak memandangku rendah. Saudari Liu pun membuka diri dan bersekutu tentang keadaannya. Kami berlutut bersama di hadapan Tuhan dan berdoa dalam pertobatan.
Setelah membuka diri terhadap saudari Liu, kerenggangan di antara kami mengecil dan kami bisa bergaul dengan normal lagi. Syukur kepada Tuhan, bersikap terbuka sungguh hebat. Membuka diri dan menyingkap hal-hal negatif dan rusak ini sungguh membebaskan. Menyingkap diri kita adalah jalan penerapan dan titik awal menerapkan kebenaran. Tepat. Tepat. Aku masih punya pikiran cemburu terhadap saudari Liu dalam interaksi kami setelah itu. Tetapi tidak ingin bersaing lagi. Aku pergi ke hadapan Tuhan dan berdoa agar Dia mengutuk kecemburuanku. Aku juga melakukan introspeksi untuk mencoba menemukan akar dan esensi kecemburuanku. Lalu, seorang pemimpin menunjukkanku video pembacaan firman Tuhan. Mari kita tonton. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, begitu bersangkut paut dengan kedudukan, gengsi, atau reputasi, hati setiap orang melompat dalam pengharapan, dan masing-masing dari engkau selalu ingin unggul, menjadi terkenal, dan diakui. Setiap orang tidak mau menyerah, sebaliknya selalu ingin bersaing. Meskipun bersaing itu memalukan dan tidak diizinkan di rumah Tuhan. Namun, tanpa persaingan engkau masih belum puas. Ketika engkau melihat seseorang unggul, engkau merasa iri, benci, dan merasa bahwa itu tidak adil. Mengapa aku tidak bisa unggul? Mengapa selalu orang itu yang unggul dan aku tidak pernah mendapat giliran? Engkau kemudian merasakan kebencian. Engkau mencoba menekannya, tetapi engkau tidak bisa. Engkau berdoa kepada Tuhan dan merasa lebih baik untuk sementara waktu, tetapi begitu engkau menghadapi masalah semacam ini lagi, engkau tidak dapat mengatasinya. Bukankah ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tidak dewasa? Bukankah kejatuhan seseorang ke dalam keadaan seperti itu adalah sebuah perangkap? Ini adalah belenggu natur iblis yang rusak dan mengikat manusia. Engkau harus belajar untuk melepaskan dan mengesampingkan hal-hal ini untuk merekomendasikan orang lain dan membiarkan mereka unggul. Jangan berjuang mati-matian atau bergegas-gegas mengambil keuntungan saat engkau menemukan kesempatan untuk unggul atau memperoleh kemuliaan. Engkau harus belajar untuk mundur, tetapi tidak boleh menunda pelaksanaan tugasmu. Jadilah seseorang yang bekerja dengan tenang tanpa ingin terlihat, yang tidak pamer kepada orang lain ketika engkau melakukan tugasmu dengan setia. Semakin engkau melepaskan gengsi dan statusmu, dan semakin engkau melepaskan kepentinganmu sendiri, semakin damai engkau jadinya, dan semakin banyak ruang terbuka di hatimu, dan keadaanmu akan semakin membaik. Semakin engkau bergumul dan bersaing, semakin gelaplah keadaanmu. Jika engkau tidak percaya, coba saja dan lihatlah. Jika engkau ingin memutarbalikkan keadaan semacam ini dan tidak dikendalikan oleh hal-hal ini, engkau pertama-tama harus mengesampingkan dan melepaskannya. Jika tidak, semakin engkau berjuang, semakin kegelapan akan mengelilingimu, dan semakin besar perasaan iri dan kebencian yang akan kau rasakan, dan keinginanmu akan pencapaian justru akan bertumbuh semakin kuat. Semakin kuat keinginanmu akan pencapaian, semakin kecil kemampuanmu untuk melakukannya, dan ketika mencapai lebih sedikit, kebencianmu akan bertambah. Ketika kebencianmu bertambah, batinmu akan menjadi semakin gelap. Semakin gelap batinmu, semakin buruk engkau akan melakukan tugasmu.
Semakin buruk engkau melakukan tugasmu, semakin tak berguna dirimu. Ini adalah lingkaran setan yang saling terkait. Jika engkau tidak pernah mampu melakukan tugasmu dengan baik, maka lambat laun engkau akan disingkirkan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku tahu akar dari kecemburuan adalah mengejar gengsi dan status. Saat kita dirusak iblis, di seluruh alam semesta ini akulah yang berkuasa. Dan hanya boleh ada satu laki-laki alfa adalah pemikiran dan gagasan iblis yang dekat di hati kita. Iya. Kita menganggap memperoleh gengsi dan status sebagai tujuan hidup yang layak. Kemanapun kita pergi, kita ingin dikagumi orang lain. Menjadi pusat perhatian dan dipuji oleh semua orang. Setiap kali merasa kalah oleh orang lain dan mereka menjauhkan kita dari pusat perhatian, saat itulah kecemburuan kita muncul. Kita terobsesi dengan bagaimana mengalahkan mereka, sampai-sampai mulai membenci, mengucilkan, dan menindas mereka. Benar. Ini hanya menimbulkan penderitaan bagi kita dan mereka. Mengingat situasiku dengan temanku beberapa tahun sebelumnya, karena dia lebih hebat dariku, semua mata tertuju kepadanya dimanapun kami berada. Aku tidak bisa menikmati perhatian atau kekaguman saudara-saudari, jadi aku merasa tidak berharga. Membandingkan diriku dengannya, terasa seperti pukulan besar di wajah, status, dan keangkuhanku. Untuk memulihkan keseimbangan batinku, aku memanfaatkan kelemahannya dan balas dendam. Bahkan, mengatakan hal-hal jelek tentangnya di depan yang lain. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman, aku tahu Tuhan benci orang-orang yang cemburu dan memperebutkan status. Tetapi aku sangat geram saat melihat saudari Liu terpilih sebagai pemimpin. Aku merasa dia mencuri posisiku. Melihatnya saja membuatku kesal. Aku bahkan mengambil kesempatan memimpin pertemuan untuk bersaing dengannya. Dan ingin mempermalukannya di depan yang lain. Merenungkan semua ini, aku melihat betapa licik dan jahatnya aku. Aku sama sekali tidak berkemanusiaan. Memikirkannya sekarang, jika aku mendapatkan posisi itu, lalu semua orang menghormati dan mendukungku, tetapi aku tidak berada di jalan mengejar kebenaran, dan watakku tidak berubah. Pada akhirnya, bukankah aku akan dibenci dan disisihkan oleh Tuhan? Benar. Setelah pengalaman itu, aku sepenuhnya menyadari mengejar ketenaran dan status bukanlah jalan hidup yang benar. Dan perlahan aku mulai melepaskan kecemburuanku. Syukur kepada Tuhan, persekutuanmu telah membantuku menyadari beberapa hal. Hidup dalam kecemburuan, selalu bersaing, dan membandingkan diri dengan orang lain, semua karena dikendalikan oleh ketenaran dan status, yang merupakan hal berbahaya untuk dikejar. Iya. Aku tidak akan memahaminya tanpa persekutuanmu. Ketenaran dan status menyebabkan begitu banyak penderitaan. Aku baru saja teringat kutipan firman Tuhan. Mari kita baca. Baiklah. Iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia. Sampai hanya itulah yang mereka pikirkan. Demi ketenaran dan keuntungan, mereka bergumul, menderita kesukaran dan menanggung penghinaan. Mereka mengorbankan segalanya dan membuat penilaian atau keputusan apapun demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tidak kasat mata. Dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia dan menjadi semakin jahat. Akibatnya, setiap generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Sekarang melihat tindakan iblis, bukankah motif jahat iblis benar-benar menjijikkan? Mungkin hari ini engkau semua masih belum dapat memahami motif jahat iblis. Karena engkau semua berpikir orang tidak dapat hidup tanpa ketenaran dan keuntungan. Engkau pikir jika meninggalkan ketenaran dan keuntungan, orang tidak akan mampu lagi melihat jalan di depan dan tujuan mereka. Bahwa masa depan mereka akan menjadi gelap, redup, dan suram. Namun perlahan-lahan, engkau semua suatu hari nanti akan menyadari bahwa ketenaran dan keuntungan adalah belenggu mengerikan yang iblis gunakan untuk mengikat manusia.
Ketika hari itu tiba, engkau akan sepenuhnya menentang kendali iblis dan sepenuhnya menentang belenggu yang iblis gunakan untuk mengikatmu. Ketika saatnya tiba, di mana engkau ingin membuang semua hal yang telah iblis tanamkan dalam dirimu, engkau kemudian akan memutuskan dirimu sepenuhnya dari iblis dan engkau akan dengan sungguh-sungguh membenci semua yang telah iblis bawa kepadamu. Baru setelah itulah umat manusia akan memiliki kasih dan kerinduan yang nyata kepada Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap bahaya dan esensi dari mengejar ketenaran dan keuntungan. Ini salah satu tipu daya iblis untuk merusak dan menipu orang. Belenggu yang mengikat kita. Iblis ingin kita selalu mengejar ketenaran dan keuntungan agar ambisi kita tumbuh dan berkembang sampai diri kita hilang dalam pusaran ini dan tidak bisa melepaskan diri. Benar. Beberapa orang tidak mengejar kebenaran, tapi berusaha menjadi pemimpin agar dikagumi. Jadi mereka melakukan segala cara untuk meninggikan diri dan menjadi saksi bagi diri sendiri, bahkan meremehkan atau menghakimi orang lain. Untuk mendapatkan status yang lebih tinggi, beberapa orang menyembunyikan kekurangan dan menipu orang lain menjadi makin palsu dan licik. Adapun antikristus yang dikeluarkan dari gereja, mereka mengutamakan posisi dan reputasi, mencemburui siapapun yang lebih baik dari mereka, yang mengejar kebenaran, yang membahayakan status mereka. Mereka berusaha keras mengecualikan, menahan, dan menghukum orang lain, serta mengeluarkan orang lain demi memegang semua kekuasaan. Iya. Akhirnya mereka melakukan sangat banyak kejahatan dan menyinggung wataknya sehingga dikeluarkan. Ketenaran dan status adalah cara iblis merusak dan melahap manusia, serta caranya memikat mereka ke kematian dan neraka. Iya. Iya. Jika tidak memahami kebenaran, kita tidak bisa melihat esensi dan konsekuensi mengejar ketenaran dan status, jadi kita memuja itu. Kita melanggar kebenaran dan menentang Tuhan untuk mencapainya. Tepat. Sebenarnya meskipun saudara-saudari menggenapi tugas berbeda di gereja, bagi Tuhan kita semua makhluk ciptaan tanpa perbedaan status tinggi dan rendah. Yang Tuhan pedulikan adalah apakah kita tulus dan taat kepadanya, serta apakah kita mengasihi dan mengejar kebenaran. Jika kita benar-benar melihat itu, kita tidak akan iri kepada mereka atas ketenaran dan status, tetapi bisa bekerja sama secara harmonis dan menggenapi tugas bersama-sama untuk memuaskan Tuhan. Iya. Iya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, fungsinya tidak sama, ada satu tubuh. Masing-masing melakukan tugasnya, masing-masing berada di tempatnya dan melakukan yang terbaik. Karena tiap percikan api punya satu kilatan cahaya dan mencari kedewasaan dalam hidup, maka aku akan puas. Amin. Amin. Tuhan itu adil dan benar kepada semuanya. Dia memberi kita semua keterampilan dan tujuan yang berbeda-beda. Kehendak Tuhan adalah agar kita berusaha keras untuk memuaskannya dan menggenapi tugas sebagai makhluk ciptaan dalam posisi yang telah Dia tentukan. Begitulah cara kita memuaskan Tuhan dan menerima pujian darinya. Iya. Iya. Aku juga membaca firman Tuhan yang membahas bekerja sama secara harmonis. Mari kita baca. Tentu saja. Bekerja sama dengan saudara-saudari adalah proses mengimbangi kelemahan seseorang dengan kekuatan orang lain. Engkau memakai kekuatanmu untuk menutupi kekurangan orang lain, dan orang lain menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi kekuranganmu. Inilah maksud saling memanfaatkan kekuatan dan bekerja sama dalam harmoni. Hanya jika orang bekerja sama dengan harmonis, barulah mereka dapat diberkati di hadapan Tuhan. Semakin orang mengalami ini, semakin banyak kenyataan yang mereka miliki, jalan mereka semakin terang, pikiran mereka semakin tenang. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku melihat jalan penerapan yang jelas dan lebih memahami kehendaknya. Aku harus bekerja sama secara harmonis dengan Saudari Liu dan menggenapi tugas kami bersama. Aku mengajak Saudari Liu bicara dari hati ke hati. Kami mendiskusikan masalah yang kami hadapi dalam tugas kami dan mencari kebenaran sebagai solusinya. Seiring waktu, keinginanku bersaing dengannya hilang. Hatiku jauh lebih bebas dan hidupku terasa lebih santai. Syukur kepada Tuhan. Aku belajar banyak dari Saudari Liu saat bekerja bersama dengan cara itu. Secara keseluruhan, aku memahami kehendak Tuhan dengan lebih baik. Tuhan menempatkan orang-orang yang lebih unggul di sekitar kita agar kita bisa menyerap dan belajar dari kualitas baik mereka untuk menutupi kekurangan kita. Iya. Dengan begitu, kita bisa berjalan di jalan yang lebih lurus dan tumbuh lebih cepat. Ini kasih karunia dan berkat Tuhan. Benar.
Dahulu, pikiranku terlalu sempit untuk mengenali kasih Tuhan. Mengingat perilaku cemburuku, aku sangat bodoh dan sangat kekanak-kanakan. Iya, jika kita lebih baik daripada semua orang di sekitar kita, bagaimana kita bisa belajar? Kita akan tumbuh sangat lambat di lingkungan seperti itu, menjadi congkak dan berpuas diri yang tidak membantu kita sama sekali. Melalui persekutuan ini, aku melihat bahwa Tuhan menaruh saudari yang lebih kuat dariku di sisiku sebenarnya penuh makna. Aku harus meredam egoku dan bekerja sama secara harmonis untuk menggenapi tugas kami dan memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.